Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudin Rizky dari Universitas Pancasila Bekasi, mata kuliah pemasaran dan promosi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang branding. Merek atau brand, nama, istilah, tanda, atau simbol yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk dan membedakannya dari produk lain. Suatu yang digunakan untuk menunjukkan pada pelanggan bahwa suatu produk berbeda dari produk lain yang dihasilkan produsen lain. Tahap kesetiaan merek. Kesetiaan merek bersedia mencari merek tertentu. Kalau tidak ada, pelanggan tidak mau beli merek lain. Merek pilihan. Pelanggan pilih merek tertentu, meninggalkan yang lain. Dan pengakuan merek. Pelanggan ikat akan merek. Merek terkemuka di Indonesia. Ada beberapa merek yang menjadi super brand, yaitu Toyota, Aqua, Tiga Roda, Bank BRI, Indomie, dan lain-lain. The 22 Immutable Law of Branding. Prinsip-prinsip dasar dalam branding pembangunan merek yang berhasil sudah teruji oleh banyak perusahaan. Tidak bersifat mutlak, namun disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Aspek ekspansi. Semakin luas cakupan suatu merek, semakin lemah merek tersebut. Contohnya Maspion, panci metal, baskom plastik, kipas angin, televisi. Ataupun Samsung yang membuat handphone, televisi, traktor, dan lain-lain. Jangka pendek oke, jangka panjang no. Bandingkan dengan Gillette atau Rolex. Aspek kontraksi. Merek akan semakin kuat apabila fokus dipertajam. Ratindeng dan Bata. Adakah hal yang lain? Samarinda Pos, koran khusus kriminal. Banyak sekali perusahaan tergoda untuk memperluas cakupan merek. Aspek publisitas. Kelahiran merek yang kuat diperoleh bukan dari iklan, tetapi dari publisitas. Promosi terbaik datang dari perkataan orang lain tentang mereka, misalnya berita di TV. Aspek pengiklanan. Merek harus terus dijaga agar tidak mati dengan pengiklanan. Rinso, Indomie masih perlu iklan. Iklan diarahkan untuk membentuk persepsi konsumen bahwa merek kita adalah yang terbaik atau terdepan. Aspek kata. Merek harus diusahakan berasosiasikan dengan sebuah kata di benak konsumen. Mercedes-Benz, mobil mewah. Indomie, membuat mie instan. Aqua, air mineral. Honda, sepeda motor. Kodak, kamera. Perlu waktu panjang dan biasanya produk pertama pencipta kategori baru. Aspek klaim otentik. Mereka akan sangat berhasil apabila ada keaslian yang berbeda dengan yang lain. Merek Anda adalah yang asli, yang lainnya hanya meniru saja. Aspek kualitas. Kualitas penting, namun merek tidak hanya dibangun oleh kualitas. Aspek kategori. Perkenalkan kategori baru di pasar, maka merek Anda akan menang. Aspek nama. Secara jangka panjang, nama merek yang akan baik akan lebih berhasil.
Baik bukan berarti manis, indah, namun mampu menggambarkan persepsi yang lain yang ingin ditampilkan dari merek. Aspek perluasan usaha. Cara termudah menghancurkan merek adalah menaruh namanya pada nama suatu produk. Aspek perkawanan. Biarkan merek lain masuk, karena pangsa pasar akan tumbuh apabila digarap secara bersama-sama. Aspek nama generik. Memberi nama generik pada merek akan memperlemah. Nama generik cenderung mudah dilupakan karena tidak unik. Aspek perusahaan. Merek adalah merek, perusahaan adalah perusahaan. Keduanya berbeda. Aspek anak merek. Anak merek dapat menghancurkan merek induknya. Gudang garam Nusantara yang mengganggu persepsi DJ sebagai rokok berat. Aspek saudara sekandung. Merek keduanya bisa memperkuat dan memperluas pangsa pasar apabila tepat waktu. Aspek bentuk. Logo sebaiknya didesain enak dilihat oleh kedua mata. Bentuk persegi panjang, horizontal adalah yang terbaik. Aspek warna. Suatu merek harus menggunakan warna yang berlawanan dengan pesaing utamanya. Aspek batas. Tidak ada batas dalam pengembangan merek secara global. Aspek konsistensi. Suatu merek tidak dibangun semalam. Keberhasilan diukur dalam puluhan tahun, bukan tahunan. Aspek perubahan. Merek dapat berubah posisi, namun hanya sesekali dan dilakukan dengan ekstra hati-hati. Aspek kepanaan. Merek tidak akan kekal selamanya, ada saatnya akan mati. Ditemukan kategori baru, biasanya akan munculkan merek sukses baru dan menghilangkan merek lama. Aspek ketunggalan arti. Mereka akan kuat apabila memiliki kekhasan tertentu dan tidak diasosiasikan dengan banyak hal sekaligus. Perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat dipidana hingga 7 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar. Pengertian branding. Branding adalah kegiatan pemasaran dan promosi yang bertujuan untuk membangun citra, kesadaran, dan identitas. Suatu produk yang ditawarkan. Proses branding melibatkan berbagai kegiatan seperti desain, kemasan produk, pembuatan iklan, dan pembentukan strategi pemasaran yang tepat. Dalam bisnis, branding menjadi salah satu aspek penting dalam membangun citra perusahaan yang mengomunikasikan nilai-nilai yang diusung. Tujuan utama dari branding perusahaan adalah membangun kesadaran dan citra yang kuat di mata konsumen. Dengan memiliki citra yang kuat, perusahaan dapat meningkatkan merek dan membedakan produk atau jasa dari pesaing di pasar. 6 jenis branding. Dalam suatu bisnis, terdapat beberapa jenis branding yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran merek di mata konsumen. Namun dapat memilih jenis branding yang tepat, perlu dipertimbangkan tujuan dan jenis bisnis yang akan dijalankan. Pada umumnya, terdapat beberapa jenis branding yang kita kenal luas. Di antaranya adalah 1. Produk branding. Produk branding adalah jenis branding yang fokus dalam membangun citra dan identitas produk, bukan pada perusahaan secara keseluruhan. Proses branding ini bertujuan untuk memperkuat kesan positif dan membedakan produk
tersebut dari pesaing di pasar. 2. Personal branding. Personal branding jenis branding yang dapat fokus pada pembangun citra dan identitas personal sebagai seorang profesional atau public figure. Personal branding yang dapat membantu seseorang untuk reputasi yang kuat di khalayak sehingga dapat membuka peluang karir yang lebih baik. Corporate branding. Corporate branding adalah jenis branding yang fokus pada membangun citra identitas perusahaan secara keseluruhan, bukan pada produk tertentu. 4. Service branding. Ini merupakan jenis branding yang fokus pada membangun citra dan identitas jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dalam service branding. 5. CEO branding. Branding yang melibatkan dua hal lebih dari merek atau menciptakan produk baru. CEO branding dilakukan untuk memperkuat citra merek dan produk yang ditawarkan. No brand branding. No brand branding adalah jenis branding yang bertujuan untuk mempromosikan produk tanpa menggunakan merek yang terkenal atau dikenal secara luas. Dalam no branding, produk dijual tanpa merek, dikemas dengan desain yang menarik yang menekan pada kualitas produk itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian konsumen yang mencari produk dengan kualitas terbaik dan tidak terpengaruh oleh merek. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum.